Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Fauji dengan NIM 220483. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Si atau program bahasa Si yang disusun oleh Yulinda Kamila, Aam Aminuddin, dan saya sendiri sebagai Muhammad Zulfikar Fauji. Yang pertama ada pembahasannya. Kali ini akan membahas tentang 1. Bentuk switch, 2. Fungsi switch, 3. Struktur pengulangan, 4. Array dan lari. Dimana sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sopa Al-Hilabi yang telah menugaskan kami untuk mempresentasikan tentang switch, struktur pengulangan, dan array lari. Untuk sekedar mengingatkan bahwasanya dalam suatu program bahasa Si kita harus mengingat tipe data, variabel, dan operator. Nah, tipe data adalah dalam ilmu terter dan pemrograman komputer, tipe data ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung tipe data dasar akan bilangan integer, bilangan titik mengambang, karakter, dan boolean. Sedangkan operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu terhadap satu atau lebih nilai, atau yang dikenal dengan istilah operan. Operan dapat berasal dari variabel, konstanta, ataupun sebuah ekspres. Kita bisa lihat contoh data. Data seperti integer, float, char, dan boolean. Untuk contoh operator aritmatik seperti tanda plus, minus, kali, atau bisa sebut bintang, slash, bagi, atau sama dengan. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama itu switch yang akan dibawakan oleh Yulinda Kamila, dan untuk struktur pengulangan akan dipresentasikan oleh Aam Aminuddin. Untuk yang terakhir, array dan lari, akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yulinda Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang switch. Switch dalam bahasa pemrograman komputer. Pernyataan switch adalah jenis mekanisme kontrol pemilihan yang digunakan untuk memungkinkan nilai variabel atau ekspresi mengubah aliran kontrol eksekusi pemrograman melalui pencarian dan peta. Switch hampir sama dengan kondisi logika. Seperti if menyatakan suatu struktur kondisi yang hasilnya benar, else if menyatakan suatu struktur kondisi yang hasilnya tidak benar, switch case suatu struktur pengulangan yang dimana menyatakan pilihan, dan will suatu struktur pengulangan yang menyatakan nilai dari sebuah program. Contoh program switch. Di sini terdapat switch nama variabel, case nilai 1, lalu kode pemrograman yang dijalankan jika nama variabel nilai 1 break. Lalu case nilai 2, kode pemrograman yang dijalankan jika nama variabel nilai 2 break. Lalu case nilai 3, kode program yang dijalankan jika nama variabel nilai 3 break. Default, kode program yang dijalankan jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Penjelasannya, bahwasanya struktur switch di awal kode program terdapat perintah switch untuk menginput variabel yang akan diperiksa
Kemudian terdapat beberapa perintah case yang diikuti dengan sebuah nilai. Jika isi variabel sama dengan salah satu nilai ini, maka blok kode program akan dijalankan. Jika ternyata tidak ada kondisi case yang tidak sesuai, blok default di baris paling bawah lah yang akan dijalankan. Di dalam setiap blok case diakhiri dengan perintah break agar struktur case langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mang Aam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aam Aminuddin dengan nomor NIM 220477. Di sini saya akan menjelaskan struktur pengulangan. Struktur pengulangan, perulangan dalam bahasa C atau C++ adalah sebuah program yang dimana statementnya bisa diulang terus-menerus dengan formula yang sama, yang dimana untuk operatornya sendiri menggunakan for, while dalam pembuatan program. Terkadang kita harus melakukan pengulangan suatu aksi, misalnya untuk melakukan perhitungan berulang dengan menggunakan formula yang sama. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membuat program yang dapat menampilkan teks "Saya sedang belajar bahasa C" sebanyak 10 kali, maka kita tidak perlu untuk menuliskan 10 buah statement, melainkan kita hanya tinggal menempatkan satu buah statement ke dalam suatu struktur pengulangan. Dengan demikian program kita akan lebih seperti contoh program pengulangan secara simpel di bawah ini. Dan ini yang termasuk struktur pengulangan if. Contoh strukturnya ada di gambar, while contoh strukturnya ada di gambar, dan for contoh strukturnya ada di gambar. Terima kasih. Nah, array dan lari. Array dan lari didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori berurutan. Definisi ini sebenarnya kurang tepat karena terjadi kerancuan antara struktur data dan representasinya. Memang benar, array hampir selalu diimplementasikan menggunakan memori berurutan, tapi tidak selalu demikian. Semua elemen array bertipe sama. Array cocok untuk organisasi kumpulan data homogen yang ukuran atau jumlah elemen maksimumnya telah diketahui dari awal. Homogen adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Nah, tipe data, nama array, jumlah elemen. Itu adalah sebagai contoh semisal kita ingin mendeklarasikan sebuah array satu dimensi. Misalnya dengan nama lari yang mempunyai 10 elemen dengan tipe data integer, maka bentuk arraynya adalah sebagai berikut. Integer lari ada 10. Seandainya array lari akan kita beri nilai saat pendeklarasian atau inisialisasi, maka contoh penulisannya sebagai berikut. Integer lari 10 2, 5, 4, 8, 1, 3, 7, 1, 10, 6. Dari pendeklarasian sekaligus inisialisasi array lari di atas dapat diartikan bahwa kita telah memesan tempat pada memori sebanyak 10 tempat.
dengan indeks dari 0 sampai 9, di mana nilai-nilai akan dimasukkan ke elemen array secara berturut-turut. Mulai dari indeks 0 akan diisi dengan nilai 2 sampai indeks 9 yang diisi dengan nilai 6. Untuk lebih jelasnya, berikut kami sajikan ilustrasi dari array dan link. Nah, sekarang karakteristik dan deklarasi array itu apa saja sih? Yang pertama itu karakteristik. Karakteristik mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori yang bersifat statis atau sama. Terus mempunyai tipe data sama atau homogen yang sama seperti garis gitu. Dan dapat diakses secara acak. Jadi Anda mau menyimpan karakteristik array itu di mana saja boleh. Lalu deklarasinya, ini yang harus diingat, yaitu tipe data arraynya, nama variabel arraynya. Contoh, lokasi memori 200, 201, 202, 203, 204. Buah apel, anggur, apel, jeruk, mangga, dan nanas. Nah, untuk yang buah ini, nih buah itu adalah arraynya. Array itu adalah sesuatu yang bisa disimpan dalam indeks. Nah, yang 200 itu adalah lokasi memorinya. Nah, untuk yang 0 itu indeks, yang dimana itu adalah tempat atau wadahnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang jenis-jenis array. Nah, jenis-jenis array itu ada dua, yaitu satu dimensi, yang kedua dua dimensi. Nah, apa sih array satu dimensi itu? Nah, array satu dimensi itu yaitu array yang menyimpan list elemen tunggal. Array jenis ini merepresentasikan beberapa item data sebagai satu list. Contoh strukturnya bisa kita lihat. Nilai ke 1, nilai kedua, nilai ke n. N itu mau berapa saja yang Anda ingin masukkan. Terus alamat ke 1, alamat kedua, dan alamat yang terserah Anda inginkan berapapun. Untuk indeks yaitu tempatnya, itu ke 1 sampai yang lainnya. Next lagi, ini adalah sebagai contoh daripada program satu array. Dilihat di sini. Pertama ada deklarasi sekaligus inisialisasi pengisian awal array atau AR dengan 5 buah elemen berisi integer. 1, 2, 3, 4, 5 elemen. Lalu menampilkan suatu nilai array for integer i sama dengan 0. Ini indeksnya 0. Untuk awalan angka 8 itu indeksnya 0. Dan kurang dari 5. Berarti indeks bertambah. Di sini kalian mengerti? Oke. So, kalau sudah mengerti, kita pindah ke array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang terdiri dari n atau angka yang tak terhingga, buah baris, dan m buah kolom. Atau array 2 dimensi juga biasa disebut sebagai array yang mempunyai 2 subscript, yaitu baris dan kolom. Bentuknya dapat sobat bayangkan seperti matriks atau tabel, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Nah, ini contoh adalah struktur array 2 dimensi. Bisa kalian pahami? Oke. Lanjut ke contoh programnya, yaitu ini adalah program yang sederhana menampilkan matriks ordo.
3 kali 2, di mana program ini menggunakan array 2 dimensi. Ini adalah contoh dari array 2 dimensinya. Beda dengan tadi yang 1 dimensi, yaitu seperti Anda merapihkan suatu buah di dalam kotak. Lanjut. Dan ini adalah contoh program 2 dimensi array yang tadi saya lihatkan. Nah, sekarang untuk keunggulan dan kelemahan array atau larik, yaitu untuk keunggulannya adalah mampu menyimpan berbagai data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeksnya dan mempermudah kinerja dalam pengumpulan data. Sedangkan kelemahannya hanya dapat menyimpan tipe data yang serupa dalam satu variabel, dan penggunaan memori kurang efisien jika digunakan data yang berskala besar. Nah, terus operasi dasar pada array terdapat 2, yaitu operasi dalam satu elemen, operasi terhadap array sebagai keseluruhan. Nah, begitulah presentasi yang sudah saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Thanks untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kesimpulan dari presentasi tadi. Yang pertama yaitu switch. Switch adalah suatu bentuk kondisi percabangan di mana kondisi tersebut adalah benar atau true. Maka kode blok bernilai true akan dijalankan. Switch ini hampir sama dengan percabangan yang lain, yaitu if else, for, dan yang lainnya. Hanya saja penggunaan switch untuk mengecek data yang bertipe berkarakter dan integer. Itu untuk kesimpulan switch. Lalu struktur pengulangan. Struktur pengulangan adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Fungsi paling sederhana yaitu untuk mempermudah melakukan suatu proses yang berulang-ulang, seperti mencetak angka 100 sampai 100 atau 1 sampai 100. Maaf tadi salah. Lalu array dan larik. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Cukup sekian. Dan terima kasih.